Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang penasaran gimana sih strateginya bisa kerja di Kanada. Tapi untuk cari kerja di Kanada sebenarnya tuh ya gampang kan ya. Seolah-olah gampang. Metodenya sudah saya tunjukkan semua di channel saya. Video-video sudah bisa Anda lihat satu demi satu. Memang panjang-panjang ya. Jadi caranya adalah Anda stop, kemudian Anda praktek lewat laptop paling mudah. Kemudian Anda ikuti lagi, Anda lanjutkan lagi videonya. Stop lagi, klik ini, klik itu sesuai petunjuk saya sampai Anda dapat. Tapi kebanyakan banyak yang masih menghadapi kendala, belum dapat job offer dan sebagainya. Kali ini yang saya bahas bukan strategi mencari kerja dengan cara itu, ada cara lain yang saya selalu tekankan berkali-kali. Karena semua itu bisa mempengaruhi Anda itu nanti bakal seperti apa, insya Allah ya. Jadi ada strategi cari kerja yang untuk Anda yang ingin ke Kanada, tapi sebenarnya strategi ini bisa dipakai untuk di mana aja kok sebetulnya, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke. Sekarang yang penting niat Anda itu harus benar. Caranya halal dan legal. Tujuannya mulia. Saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa semua itu berawal dari niat, ya. Dari niat Anda harus punya siap mental. Kemudian saya ajari bagaimana mengatur keuangan dengan cash flow quadrant. Kemudian bagaimana mengatur keputusan, mengambil keputusan dengan Eisenhower Matrix. Kemudian harus pintar-pintar memfilter siapa yang mendukung Anda, siapa Anda bergaul dengan siapa. Karena itu saya ajak Anda untuk bergabung di WhatsApp grup channel hidup di Kanada. Sekarang sudah tambah lama tambah ramai. Di situ kita bertemu dengan orang yang like minded. Jadi orang-orang yang sevisi dengan kita, sama-sama ingin ke Kanada. Oke. Okay? Jadi saling share pengalamannya, ada yang hampir ketipu, ada yang sudah berhasil mendapat kerja, ada yang share bagaimana pengalamannya dia bekerja di negara lain, bagaimana mencari kerja yang tepat. Setiap orang beda-beda pengalamannya dan alhamdulillah makin banyak yang rame. Maksud saya WhatsApp grupnya rame, jadi makin banyak yang share. Jadi ini yang perlu difilter, jadi hati-hati ya. Jangan sampai Anda bergaul dengan orang yang salah, karena kalau nggak sevisi itu nanti kita di track down, kita nggak bisa maju-maju. Kemudian saya ajari Anda dengan di presentasi ini bagaimana SWOT analysis ya, dan menggunakan two strategies berdasarkan SWOT analysis tadi. Kemudian ada intisari dari buku Dedip yang sangat-sangat terkenal. Dan akhirnya saya harap goal Anda tercapai kalau Anda sudah memahami strategi ini. Kita mulai dari niat. Niat itu adalah seed biji ya. Biji itu dimulai dari biji itulah kita akan membuahkan hasil. Tanaman kita seperti apa, hasilnya seperti apa. Kita mulai dari Start with Why. Ini buku ditulis oleh Simon Sinek. Saya berkali-kali mengajarkan pada banyak presentasi saya. Karena buku ini memang ngeklik banget dengan sistem yang saya pelajari sendiri secara pribadi sebagai seorang muslim. Jadi kita harus memulai dari niat yang benar, dari why yang benar. Kenapa saya ingin kerja ke Kanada? Kenapa saya ingin sukses? Kenapa saya ingin punya uang lebih banyak? Ya, karena kalau why-nya itu tidak tepat, dikhawatirkan tidak barokah. Mungkin nanti how-nya itu adalah lewat video-video yang saya ajarkan, ada caranya. Caranya legal yang saya ajarkan. Saya nggak ingin Anda ke Kanada dengan cara ilegal ya. Jadi berkali-kali saya bilang jangan ke Kanada memakai visitor visa. Lalu di sini cari work permit itu tidak bisa berlaku lagi. Dulu bisa pada saat COVID, tapi Agustus 2024 itu di stop. Ya, jadi sekarang nggak bisa visitor visa ke sini, jalan-jalan sambil cari kerja, kemudian apply work permit. Nggak bisa. Anda harus apply work permit dari luar gitu. Kemudian capai what. What-nya adalah goal Anda. Dan saya sarankan berkali-kali goalnya jangan untuk pribadi aja, jangan untuk sangat-sangat egois, jangan. Goalnya itu untuk Anda, keluarga, dan untuk orang banyak. Jadi pasang goal yang bagus sekali. Ya, bagaimana Anda bisa mengentas kemiskinan. Misalnya
Anda bercita-cita, ya Allah saya ingin bisa sukses secara finansial sehingga saya bisa membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim, saya bisa beramal jariah, membantu membuat masjid, sekolah, ya, atau mungkin panti asuhan, membangun jalan di kampung dan sebagainya. Jadi saya sarankan Anda punya goal, yaitu what, yang sangat bermanfaat buat orang banyak. Nanti akhirnya kembali ke Anda sendiri. Kenapa? Karena ketika kita punya amal jariah, Anda meninggal dunia kan pahalanya mengalir ke Anda. Jadi jangan lupa, kita mulai dari why, kemudian how-nya, dan kemudian goal-nya tadi, what-nya. Ini ada hadis yang sangat menyentuh, ada 4 orang, jadi dunia itu diberikan kepada 4 orang. Yang pertama punya ilmu dan harta. Ya, kemudian dia mengamalkan ilmunya dengan hartanya itu, dia bisa mengatur keuangannya sedemikian rupa, kemudian dia banyak bersedekah, beramal jariah. Kemudian ini adalah orang terbaik. Kemudian orang kedua, dia nggak punya harta tapi punya ilmu, jadi dia bercita-cita suatu saat kalau saya punya harta, saya ingin kepingin seperti orang nomor satu. Dua-duanya sama-sama dapat pahala, ya. Kemudian orang yang ketiga punya harta tapi nggak punya ilmu, jadi dia boros, pamer, sombong, dan mungkin bahkan ya, karena nggak ada ilmunya, nggak artinya ilmu, ketakutan, imannya kurang gitu ya, jadi dia mungkin korupsi, ya, hartanya banyak, atau mungkin dia mencuri, hartanya banyak, merampok dan sebagainya. Itu orang ini adalah orang yang sangat buruk di mata Allah. Tapi yang keempat ini itu lebih parah lagi, karena nggak punya harta, nggak punya ilmu, malah cita-citanya seperti orang tiga. Kedua-duanya itu sama-sama mendapatkan dosa. Ini hadisnya. Bisa Anda stop kalau terlalu lama, kemudian Anda baca hadisnya. Oke? Nah, sekarang kita bicarakan tentang kesiapan mental. Ada teori delayed gratification. Ini ada gambar anak kecil yang melihat marshmallow. Pada tahun 1960 ada penelitian. Jadi beberapa anak kecil yang sudah bisa diajak bicara, jadi bukan anak bayi lagi ya. Itu diundang oleh seorang psikolog yang membuat penelitian ini, dimasukkan ke sebuah ruangan memakai kamera tersembunyi. Kemudian satu persatu disuruh duduk, dikasih marshmallow satu di depannya. Kemudian psikolognya itu bilang, kamu boleh makan marshmallownya sekarang, tapi kalau kamu nunggu saya kembali, saya kasih dua. Tapi kalau kamu makan sekarang dan saya kembali sudah habis, saya nggak kasih lagi. Nah, anak-anak yang ada yang mengambil langsung ya, ada menunggu mendapat dua. Dua tipe anak ini, dua golongan anak ini diteliti 10 tahun sampai 40 tahun kemudian. Ternyata anak-anak yang punya delayed gratification, yaitu anak-anak yang sabar menunggu mendapatkan dua marshmallow, itu ternyata secara akademik itu nilainya bagus, karena dia harus tahu kerja keras dulu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Begitu juga di kantor atau mungkin dalam karirnya bagus, rumah tangganya bagus. Itu efeknya. Jadi delayed gratification ini sangat penting, ini sudah dibuktikan. Kalau dalam Islam sendiri contohnya apa? Misalnya kita puasa Ramadan atau puasa sunnah itu. Kita punya delayed gratification. Artinya apa? Ketika kita puasa, kan kita harus bersabar. Kita tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak cuma makanan ya, banyak sekali larangan saat puasa. Tapi setelah berbuka puasa, kita bisa menikmati semuanya. Itulah namanya delayed gratification. Kenapa saya bilang gini? Karena untuk menyiapkan mental Anda harus siap mental. Nggak bisa tiba-tiba Anda langsung sukses. Kesuksesan itu ada prosesnya. Jadi Anda harus siap mental, apalagi kalau Anda keluar negeri, saingan Anda seluruh dunia, bukan cuma satu negara aja, ya. Nah, jalan mencari kesuksesan itu, apapun yang Anda inginkan, itu diibaratkan di gambar ini adalah sebuah rumah dan ada dua anak kecil, ya. Ini adalah Anda dan mungkin teman-teman Anda atau mungkin teman-teman yang sevisi Anda ingin mendapatkan goal yang sama. Sekarang katakanlah goalnya ini Anda ingin ke Kanada. Jalannya nggak lurus, bisa ke sini, ke sini, ke sini. Ya, kadang-kadang menghadapi ujian, kita harus ganti jalan sampai Anda menemukan jalan yang tepat, ya. Alhamdulillah di video saya Anda sudah tahu jalannya. Jadi setidaknya ada gambaran, oh seperti ini caranya ke Kanada. Sebab saya kurang tahu di negara lain apakah ada YouTuber lagi yang men-share cara-cara ke negara itu. Tapi silakan untuk yang ingin ke Kanada, lihat semua video saya ya, dan join WhatsApp group
untuk bisa berkenalan dengan teman-teman yang sevisi, oke? Kemudian jangan lupa, jangan merasa, oh saya S1, saya kok misalnya nggak bisa kerja di tanah air. Ada teman saya yang bisa kerja sesuai diploma, ada yang kerja kemudian jalur baru, ya kan? Kemudian ada yang kerja melanjutkan S2, bahkan S3, ada yang S2 kemudian kerja. Ada yang bahkan tidak bekerja karena dia menikah menjadi ibu rumah tangga. Ada yang tidak bekerja tetapi membuka bisnis. Semua ini adalah jalur-jalur rezeki yang berbeda. Karena semua orang itu sudah ditentukan rezekinya. Orang ibu rumah tangga juga punya rezeki, yang buka bisnis buka rezeki, yang bekerja sesuai jalur, apakah S1, S2, S3, itu juga ada rezekinya, yang jalur baru juga ada rezekinya. Nah, ini menurut statistik ada 80% pencari kerja biasanya bekerja di jalur baru. Ini yang saya pelajari selama di Kanada. Karena saya dulu juga ikut kursus-kursus mencari kerja di Kanada ya. Nah, kadang-kadang kita mencoba sesuatu tetapi itu nggak baik buat kita, ya jadi kita gagal, kita cari kerja di sini, kita cari kerja di sana, tapi kok nggak dapat dapat kerja ya, mungkin kita nggak suka padahal itu baik buat kita, tapi kalau kita menyukainya itu mungkin buruk buat kita, mungkin kita suka ingin kerja di Kanada atau di UK atau di Jepang atau bahkan kerja di tanah air, kita suka karena di tanah air kan ada keluarga di sana kan, biaya hidupnya lebih rendah daripada ke luar negeri. Banyak banyak bagusnya, banyak nggak enaknya. Di negara lain juga gitu, ada bagusnya, ada nggak enaknya. Di mana-mana pasti ada gitu tantangannya, juga manfaatnya. Tapi kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita gitu. Jadi untuk ini saya sering berkata kalau Anda berada dalam kondisi membenci sesuatu, padahal itu baik, itu cobalah cari hikmahnya. Mungkin aku tidak suka ini, tapi pasti ada kebaikannya kan. Coba dilihat, kalau itu baik untuk saya, pasti lama-lama Anda menemukan sesuatu yang Anda suka. Begitu pula jika itu Anda berada dalam suatu keadaan yang buruk, ya. Kemudian Anda ingin melihat kebaikannya itu apa? Kan ke dalam keadaan jatuh, dalam keadaan di buruk ini, Anda tidak bisa melihat kebaikannya. Coba carilah terus, nanti akan kelihatan apa yang baik dari kondisi itu dan apa yang Anda suka dari situ. Jadi itu. Jadi kalau Anda diberi rezeki, Anda suka dan itu baik, alhamdulillah, bersyukurlah. Karena Allah itu Maha Kaya dan Maha Pemberi. Kalau Anda tuh tidak suka, tapi itu baik untuk Anda, ketahuilah Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ya, misalnya Anda tidak suka di PHK, Anda benci. Tapi ternyata dari PHK itu sebetulnya baik buat Anda. Kenapa? Anda akhirnya memulai hidup baru dari nol. Anda akhirnya buka bisnis dan bisnis Anda menjadi lebih bagus. Kalau Anda tidak pernah di PHK, mungkin Anda tidak pernah mendapatkan kebaikan dari PHK itu. Mungkin Anda suka dan baik, tapi ya itu aja rezekinya. Banyak kan orang yang setelah di PHK itu menjadi sukses gitu. Atau mungkin Anda suka tapi itu buruk buat Anda. Contohnya anak kecil selalu dikasih es krim, kasih permen. Lama-lama anak ini akhirnya punya diabetes type 2 tipe kedua karena kebanyakan makan yang manis-manis. Itu buruk tapi dia suka gitu loh. Jadi Anda harus sadar Allah itu Maha Pelindung dan Maha Penyayang. Jadi kalau misalnya Anda mendapat sesuatu yang buruk padahal itu Anda suka, itu Anda minta perlindungan dari Allah. Beri saya lebih baik ya Allah yang saya sukai gitu. Dan berdoalah agar kita dilindungi dari hal yang buruk dan benci ya. Tapi jangan salah ya, kadang-kadang ya kita berada di posisi ini, tapi kalau kita berada di posisi ini, ya kita itu buruk dan benci secara logika manusia, padahal itu sebetulnya baik. Kalau kita bisa melihat hikmahnya, kita akhirnya suka dan akhirnya yang buruk itu menjadi baik, ya. Contohnya ya, ini adalah ujian-ujian. Kalau ujian para nabi dan rasul itu imannya tinggi, ujiannya berat ya. Kemudian berkurang, kemudian imannya mulai berkurang ya. Ulama apa namanya ujiannya juga berkurang. Pokoknya ini ya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian semisal mereka, lalu semisal mereka dan sebagainya. Contohnya ya, yang suka dan baik adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Mereka seorang nabi, imannya kuat, tapi juga apa namanya kaya sekali. Dalam logika manusia, nikmat sekali hidupnya ya. Kemudian yang kedua, ada yang buruk, tapi yang suka. Misalnya itu apa? Mungkin itu Asia, ya. Dia suka dapat kekayaan,
karena suaminya Fir'aun. Tapi ternyata buruk karena suaminya itu adalah seorang Fir'aun. Dan akhirnya akhirnya apa? Dia memilih jalan untuk dibunuh suaminya, dilempar ke api kan waktu itu. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah berikan saya istana di surga. Maka Asia menjadi salah satu dari 4 wanita yang dijamin apa ya, menurut Rasulullah SAW ada 4 wanita yang menjadi leader, pemimpin para wanita di surga, yaitu Asia istri Fir'aun, Maryam ibunda Nabi Yusuf, Khadijah istri pertama Nabi Muhammad, dan Fatimah dan anaknya Nabi Muhammad. Ada 4 wanita itu yang dijamin masuk surga. Dan bukan dijamin masuk surga aja, mereka pemimpin para wanita di surga gitu. Kemudian ada yang buruk dan dibenci, misalnya Nabi Yusuf. Dia itu memilih untuk dipenjara daripada dia menjadi gigolo gitu ya. Dan dia benci, dia nggak suka di penjara dan itu buruk. Tapi karena dia itu merasa pasti ada kebaikannya, dia bertahan hidup di sini. Ini yang dibahas oleh Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Itu dia seorang psikolog ya. Jadi zamannya dulu, zamannya Jerman, dia itu kan ditangkap ya. Kemudian di prison itu ada kan yang masuk gas chamber ya, dibunuh. Tapi ada juga yang masih pintar-pintar, biasanya dipakai sama orang Jerman untuk bekerja di bawah Jerman ya. Nah, Viktor Frankl sendiri melihat bahwa teman-temannya yang dulunya pintar-pintar kemudian tidak masukkan gas chamber, tapi di prison biasa, tapi hidup. Pelan-pelan mati satu demi satu. Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk hidup. Nah, ini ada hubungannya dengan Nabi Yusuf tadi. Ada hubungannya dengan saya lihat ya contohnya yang nyata ya. Ulama-ulama zaman dulu seperti Ibnu Katsir, Imam Hambali dan sebagainya itu. Mereka justru menikmati ketika berada di penjara, karena saat di penjara itu mereka fokus menulis buku, menulis tafsir. Akhirnya ketika keluar dari penjara, yang buruk menjadi baik, yang benci menjadi suka, yang dibenci menjadi disukai gitu. Sama dengan Nelson Mandela yang di penjara selama 27 tahun ya. Tapi di dalam penjara itu dia punya konsep yang bagus, menulis buku, dan akhirnya keluar dari penjara dia siap untuk menghadapi dunia dan dia menjadi pemimpin yang sangat terkenal sampai sekarang. Jadi ketika kita berada di kondisi ini yang buruk, apalagi yang dibenci, dua kondisi yang sebelah kiri ini, Anda harus mencari cara bagaimana caranya Anda menjadi suka dan apa yang disukai dari hal itu dan apa yang baik. Misalnya ada orang diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, gitu ya. Kita harus sadar, aku benci ini dan ini buruk buat aku. Tapi Allah kan bilang, Rasulullah kan bilang, itulah keindahan orang mukmin itu ya. Ketika dia sakit, ya ketika dia lelah, bahkan tertusuk duri pun, itu penghapus dosa buat dia. Jadi ketika berada di dalam kondisi ini, bersyukurlah bahwa Allah sebetulnya menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, apa efeknya dosa-dosa kita kalau dihapuskan? Kenapa dalam Islam itu selalu penting sekali dosa itu dihapuskan? Karena ketika kita dosa itu menjadi zero, ini lagi ya, kalau ini positif ya, ini X ya, ini positif, ini negatif kan. Ini Y itu positif, ini negatif. Sama seperti itu ya. Ketika misalnya ya, iman kita, amal kita bagus ya. Kemudian dosa kita banyak gitu ya, misalnya ya. Kalau ketika dosa kita itu menjadi zero, ya, dosa kita di sini kan, ini iman kita ya, amal kita banyak, dosa kita di sini ya. Ketika dosa-dosa kita diampuni karena kita mungkin sakit, ya, itu nanti ketika berada di zero, inilah pintu surga, pintu rezeki itu dibuka sama Allah. Kenapa? Ada hadisnya, ada banyak hadis, kemudian ada surat An-Nur kalau nggak salah, ini Nabi Nuh itu menyuruh umatnya itu meminta maaf yang banyak pada Allah agar air hujan diturunkan, karena waktu itu kan ya musim panas ya, desert ya. Kemudian berkembang biak tanaman ya, kemudian apa namanya, hewan-hewan berkembang biak dan punya anak yang banyak dan sebagainya. Intinya apa? Istighfar atau minta maaf sama Allah itu kan menghapuskan dosa. Apapun yang menghapuskan dosa, ketika dosa kita itu nol, itu rezeki itu mulai turun dan makin lama makin banyak. Jadi
intinya apa? Yang menjadi perisai rezeki kita itu adalah dosa sebetulnya. Itu yang dibahas di buku di Magnet Rezeki, ya. Kalau Anda pernah baca buku Ustadz Nasrullah, saya juga pernah ikuti itu langsung ngeklik. Memang benar, betul. Jadi jangan merasa GR ya kalau berada di sini ya. Bisa jadi itu juga Anda suka dan itu baik, tapi ternyata itu adalah istidraj. Banyak orang yang salah salah sangka. Dia merasa kalau dia kaya, merasa dia itu jabatannya bagus ya, itu nikmat luar biasa dari Allah. Padahal itu istidraj. Contohnya Korun. Korun itu diberi kekayaan luar biasa, dia dekat dengan Fir'aun. Dia akhirnya menjadi sombong, itu istidraj. Akhirnya dia ditenggelamkan di bumi. Begitu pula ada di surat apa ya, kalau nggak salah surat Al-Kahfi. Itu ada dua orang yang punya apa namanya, eh, kebun. Ya, yang satu yang mengingatkan temannya, kamu tuh harus banyak sedekah, bersyukur sama Allah. Nah, temannya tuh sombong sekali dan merasa ini hasil jerih payahku. Dia lupa itu rezeki dari Allah dan dia gak mau sedekah. Akibatnya apa? Esok harinya kebunnya terbakar habis. Ya, itu kenapa? Karena itu sebuah istidraj. Jadi jangan selalu menganggap orang yang hebat, orang yang kaya, kok enak ya, itu orang kaya banget, rumahnya bagus, ya mobilnya bagus, keliling dunia, kok nikmat banget hidupnya. Itu belum tentu sebuah nikmat yang betul-betul nikmat. Itu bisa jadi istidraj. Karena kenikmatan yang nggak disyukuri, yang kita nggak banyak bersedekah, yang kita menjadi bakhil, ya nggak mau membantu orang lain, yang kita tidak mau mengentaskan kemiskinan, itu menjadi bumerang bagi kita. Itu dia, ya. Jadi tadi setiap ujian itu penting ya untuk disadari ya, bahwa ujian itu menentukan derajat kita di akhirat, ya. Jadi pertama, ujian-ujian hidup itu menghilangkan dosa kita. Kedua, orang-orang yang nggak diuji tapi tetap masuk surga, mereka akan levelnya tuh kalah tinggi dengan orang-orang yang masuk surga tapi hidupnya penuh ujian. Jadi ujian hidupnya nggak sia-sia di dunia dan akhirat. Ujian hidup itu di dunia menghapuskan dosa, dan itu berarti kalau dosa kita terhapus, kita akan mendapatkan kenikmatan setelah itu. Dan kedua, di akhirat level kita lebih tinggi dari orang-orang yang sama-sama masuk surga tapi tidak pernah diuji. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang The Deep. Ini adalah sebuah buku yang sangat bagus ditulis oleh Seth Godin. Ya, The Deep ini logikanya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, di teorinya Dedep ini, setiap hidup manusia, apakah Anda ingin kerja, atau bisnis, atau studi, atau apapun yang Anda lakukan, suatu saat Anda akan mengalami Dedep ini. Dedep ini adalah kondisi di mana Anda merasa semuanya jatuh, kok nggak, usaha saya nggak ada hasilnya, sebelum akhirnya Anda menjadi sukses. Jadi ada 3 curve ya di hidup ini ya. Kalau ini rewards itu balasan, bisa juga balasan itu berupa misalnya trofi, atau mungkin diploma, atau mungkin kita menjadi sehat, ya kita minta mungkin badan kita, orang yang ingin diet cepat kurus, itu rewardsnya itu yang ya itu balasannya itu dia bisa kurus ya. Dan ini effort adalah usaha. Nah, pada saat pertama kan semangat tinggi, ya semangat tinggi usaha terus, tapi lama-lama capek juga ya, kok lama kok nggak ada hasilnya ya gitu ya. Nah, kalau nggak ada hasilnya, orang itu biasanya cenderung berhenti di sini, di inilah di orang yang cenderung berhenti di sini, misalnya diet nggak kurus-kurus, akhirnya dia keluar, akhirnya dia nggak benar-benar kurus. Padahal kalau diteruskan sedikit dia akan berhasil. Ada orang yang ingin kaya, dia berusaha keras ya buka bisnis, tapi kok nggak ada ini ya, nggak ada pelanggan atau apanya. Kalau dia quit di sini, dia nggak akan berhasil seumur hidup. Tapi kalau dia teruskan, ya nggak apa-apa, nggak ada pelanggan, aku terusin aja usaha. Lama-lama orang jadi tahu usahanya dia, akhirnya dia menjadi berhasil gitu. Ada orang yang ketika pada saat usaha itu berhasil, kemudian jatuh lagi. Berhasilnya sedikit, kemudian tambah lama tambah jatuh.
Ini ada disebut kuldesak, jalan buntu. Kalau sudah menghadapi jalan buntu, adalah wise Anda meninggalkan ini dan memulai sesuatu usaha baru. Ya, jadi caranya untuk melihat apakah ini apa namanya kuldesak kuldesak atau dedip, dilihat dulu. Kalau dedip itu biasanya kita jatuh, tapi kita mulai melihat hasilnya pelan-pelan pelan-pelan. Tapi kalau kuldesak tidak ada hasilnya gitu, hasilnya sedikit kemudian turun lagi, kemudian tambah lama tambah turun. Ada juga disebut declive, jadi kita mulai usaha keras, semangat semangat tinggi, hasil mulai ada hasilnya bagus bagus bagus, tapi tiba-tiba jatuh sekali. Jadi dalam kedua kondisi ini kita berhak untuk berpikir ulang. Mungkin ini bukan untuk kita, kita coba lainnya. Tapi jangan pernah menyerah pada keadaan karena itu pasti ada pelajaran hidup ya. Kita pasti diberi ajaran sama Allah. Mungkin kamu gagal di sini. Kenapa? Mungkin kamu belum siap untuk mendapatkan ini rewardnya. Jadi kamu jatuh dulu, gagal. Kemudian kita mulai lagi. Akhirnya kalau kita tahu proses dedip ini ya, seperti di surat tadi ini, Allah tuh sangat dekat. Jadi pada saat itu ya, orang Islam ya, di apa? Dibunuh, disiksa dan sebagainya, sampai orang-orang sahabat Nabi Muhammad tanya, di mana pertolongan Allah? Allah itu sangat dekat, pertolongan Allah sudah dekat. Mereka berada di Dedip. Setelah itu betul kan, mereka hijrah ke Madinah dan akhirnya menjadi sukses sampai sekarang. Jadi Dedip itu ya fasenya itu sulit, membosankan. Terjadi setelah semangat awal hilang, tapi sebelum kesuksesan datang, gitu ya. Jadi nggak semua kesulitan ada tanda untuk menyerah ya. Kadang justru kesulitan sementara itu disebut dedip adalah bagian dari proses menuju hasil yang besar. Ujian adalah bagian dari proses naik derajat. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ini mirip dedip, fase itu sulit dan wajar, tapi harus dilewati untuk membuktikan kualitas iman dan ketekunan. Kesabaran dalam dedip itu mendapat pahala yang besar. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, ya kan? Ya seperti ini tadi, ada kesulitan, ada kemudahan, kemudahannya lebih banyak 2 kali lipat. Diulangi 2 kali kan dalam surat ini, dalam surat Al-Insyirah 2 kali. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Tapi kita harus tahu kapan berhenti, ya. Berhentinya misalnya Rasulullah berhijrah saat Mekah benar-benar tidak kondusif lagi untuk dakwah, orang Islam dibunuh dan disiksa. Itu adalah kudesak versi Islam, gitu. Ya, ini jadi fase sulit sebelum kesuksesan itu seperti surat Al-Baqarah ya, 214 ya. Kalau banyak orang menyerah saat sulit datang ya. Kemudian yang bertahan melewati dedip akan menjadi terbaik ya. Nah, ada hal yang kita kontrol dan ada yang tidak bisa kontrol. Ini yang penting kita pahami dalam menyiapkan mental kita ya. Apa yang di luar kontrol kita, masa lalu, masa depan, apa yang dilakukan orang lain, apa opini orang lain, apa yang terjadi di sekitar saya gitu, apa yang orang pikir tentang saya, apa hasil dari usaha saya, dan bagaimana orang mengurusi dirinya mereka sendiri ya. Itu bukan urusan kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah boundaries kita ya, kita limit. Misalnya kita nih baik tapi ada batasnya dong, orang jangan apa namanya, jangan memanfaatkan kita sembarangan, ada batasnya gitu. Kemudian my thoughts and action ya, pikiran kita dan action kita, goalnya ya kita, apa yang kita lakukan untuk memberikan energi ke arah mana. Bagaimana saya bicara tentang diri sendiri, kita sendiri harus positive thinking ya. Bagaimana saya menghadapi ujian hidup, itu yang bisa kita kontrol. Dan ini adalah sebuah pengertian tentang takdir, bahwa ketika umur 120 hari ya, di dalam perut ibu itu kita akan ditentukan amalnya, rezekinya, ajal dan nasib. Nasib baik dan buruknya, bahagia dan sengsaranya. Itu adalah takdir. Ya, takdir itu adalah ilmu Allah atas segala sesuatu sebelum terjadi. Tapi kalau qadar, realisasi takdir dalam kehidupan nyata gitu. Dan sedangkan qada itu keputusan langsung Allah yang terjadi pada waktunya. Ini adalah basic dari keimanan, rukun iman Islam. Ada 6 rukun iman. Ini ada yang penting kita tahu ya. Nah,
Salah satu takdir itu yang bisa kita cari adalah rezeki. Rezeki itu ada yang bisa didapatkan tanpa usaha, ada yang dengan usaha. Dalam kasus yang sama, Maryam, ya, ibunda Nabi Isa uh, radhiyallahu alaihissalam, ya, itu dia sempat mendapatkan rezeki tanpa usaha. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Ia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maria menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Menurut tafsir, itu kalau dia musim dingin, dia mendapat makanan buah-buahan musim panas. Dan ketika musim panas, dia mendapat buah-buahan dari musim dingin. Padahal pada saat itu tidak ada ekspor impor gitu. Jadi nggak masuk akal, yaitu karena dia dikirimi dari Allah lewat malaikat gitu. Itu adalah rezeki tanpa usaha. Contoh rezeki tanpa usaha, misalnya ada orang yang memang rezekinya lahir dari keluarga orang kaya. Ada rezekinya lahir punya kecantikan, ketampanan. Ada rezekinya lahir dalam keadaan sehat, tidak cacat sama sekali. Itu tanpa usaha. Kita mendapat DNA yang bagus. Kemudian kita rezeki di keluarga yang baik-baik. Itu rezeki luar biasa. Ada orang yang tidak dapat rezeki baik loh, dia lahir di keluarga yang buruk, ya, misalnya orang tuanya misalnya ada pencuri atau pemabuk atau bahkan prostitut dan sebagainya gitu. Itu adalah bukan rezeki. Jadi ada yang tanpa usaha dan ada dengan usaha. Yang dengan usaha itu ketika Maria mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia disuruh menggoyang pangkal pohon kurma. Nanti buah kurma yang masak itu jatuh. Padahal kalau Anda pernah ya ke Mekah, apakah umrah atau haji, coba aja Anda dorong pohon kurma ini. Ini tidak bisa bergerak loh, ini berat sekali itu. Bagaimana bisa jatuh? Tidak mungkin dalam keadaan mau melahirkan bisa bisa menggerakkan pohon kurma sampai ininya jatuh semua. Tidak mungkin. Ini artinya apa? Ada rezeki yang butuh usaha. Kita usaha mendapatkan rezeki. Usahanya sedikit nanti Allah akan menurunkannya. Jadi Allah cuma ingin melihat kita sungguh-sungguh atau tidak untuk mencari rezeki. Ya, tapi ini, tapi hati-hati. Ada saatnya kita harus tahu limit lah ya. Karena manusia ya, anak Adam itu kalau dikasih satu lembah bersih emas, dia ingin memiliki dua lembah. Ini sudah manusiawi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi atau memuaskan perut anak Adam kecuali tanah. Artinya kita mati. Allah itu menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Artinya bertaubatlah, jangan terlalu serakah sama dunia, nggak akan kita bawa mati gitu. Kadang ya kita kepingin lebih bagus hidup, itu normal, itu manusiawi, tapi sadarlah bahwa semua nggak dibawa mati gitu. Kemudian ya, jiwa seseorang apa jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rezeki dan ajalnya, ya. Maka bertakwalah kalian pada Allah dan perbaikilah dalam mencarinya. Jangan sampai keterlambatan rezeki mendorong kalian mencarinya dengan cara maksiat. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi kalau ada berita tentang misalnya ada apa namanya yang korupsi triliunan, aslinya itu rezeki itu bakal ke mereka juga kok. Walaupun tanpa korupsi ada jalan halal, bisa dapat. Tapi mereka memilih jalan yang salah gitu. Sama dengan orang yang merampok bank misalnya. Itu aslinya dia dapat rezeki dengan senilai itu, tapi dia memilih jalan yang salah. Makanya jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho untuk mencari rezeki. Karena sebetulnya rezeki itu sudah ditulis untuk kita. Rezeki itu macam-macam ya. Tadi kan saya bilang ada usaha, ada tanpa usaha. Ada ibaratkan dengan gambar ini adalah tabung-tabung di laboratorium, warnanya berbeda-beda, jumlahnya pun berbeda-beda volumenya. Sama dengan rezeki, ada yang kita sadari, ada yang nggak sering tidak disadari. Yang sisa sering disadari misalnya harta, tahta, jabatan, ada hubungan suami istri, apa menikah, punya anak dan sebagainya. Itu kelihatan. Tapi yang sering tidak disadari adalah kesehatan waktu luang karena ada hadisnya, kemudian keamanan, ilmu dan iman, ya. Itu semua itu kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu rezeki. Tapi hati-hati, rezeki itu bisa menjadi musuh kita. Misalnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, ya. Kemudian di surat lain ada apa namanya disebutkan bahwa anak dan istrimu itu bisa menjadi musuhmu. Itu makanya hati-hati. Itu mungkin sebuah rezeki
atau sebuah istidroj gitu. Kelihatannya baik tapi sebetulnya adalah ujian. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk siap belajar dan berubah, ya. Pertama, Anda harus pintar memfilter siapa teman Anda, entertainment, dan sosial media. Karena apa? Kalau Anda salah, Anda tidak bisa mencapai goal dengan mudah. Anda salah bergaul, Anda tidak mencapai goal. Karena ada orang-orang itu apa ya, teman-teman atau teman pergaulan kita, bahkan keluarga kita, itu tuh bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya ada hadisnya ya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kamu bisa dapat wangi darinya. Kamu bisa membeli minyak wangi darinya juga. Sedangkan pandai besi, jika kamu tidak terkena api darinya, kamu bisa mencium bau yang tidak enak. Jadi carilah teman yang abundance thinker, jangan scarcity thinker. Scarcity thinker itu orang-orang yang sangat negatif. Dia selalu negatif pikirannya tuh. Aku nggak bisa ini, hidupku merana, dunia itu banyak perang, kok banyak gini mau coba ini. Dia tidak akan pernah maju. Dan sayangnya orang kayak gini tuh seperti energi vampire. Jadi vampir itu menyedot energi Anda, bukan darah. Jadi, kalau Anda berada dengan orang-orang seperti ini, Anda tidak punya semangat sama sekali. Tapi kalau Anda berada dengan abundance thinker, Anda ada semangat untuk bisa maju. Makanya, saya sarankan Anda ikut join WhatsApp grup saya. Kirim email di di Canada@outlook.com. Nanti saya kasih linknya untuk join. Itu adalah teman-teman yang saya harap adalah abundance thinker. Karena mereka berpikir kita bisa sama-sama maju. Ya, di dunia itu ada banyak banyak apa namanya banyak rezeki, kita bisa sama-sama cari rezeki. Sebetulnya ada ini ya, kalau Anda tahu kue, ya ada istilahnya kue. Kue itu kue pie, katakan kue pie atau pizza atau apa ya, itu orang yang abundance thinker itu dia berpikir, oh masih banyak kuenya kok, aku makan satu, lainnya buat lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau scarcity thinker, dia dapat kue apa namanya banyak tapi sudah ada yang mau motong satu satu potong gitu ya, dia merasa kecil, oh kok kurang rezekiku karena sudah diambil orang. Itu scarcity thinker. Sama dengan apa namanya air ya di gelas, air itu setengah penuh atau setengah setengah kosong, itu bedanya di situ. Kalau ada orang berpikir positif, oh ini air ini setengah penuh, berarti dia berpikir itu masih penuh. Kata-kata itu penting. Tapi kalau ada orang berpikir air itu setengah kosong, apa gelas ini setengah kosong, dia berpikirnya kosong, padahal masih ada airnya gitu. Jadi itu bedanya scarcity thinker dan abundance thinker. Anda carilah teman-teman abundance thinker, oke? Kalau ingin maju bersama. Dan untuk apa mendapatkan hasil itu Anda harus siap mental, Anda harus fokus ke 80 dari 80, dari 20. Apa itu? Anda melakukan 20 usaha untuk mendapatkan 80 hasil, ya. Jadi dari tes, strength, activities, decision, learning, habits, relationship, wardrobe, health and position. Ini adalah salah satu cara untuk apply the 80-20 rule ini. Anda bisa stop kalau mau dibaca, stop video ini, baca dulu, kemudian lanjutkan, oke? Dan ini adalah bell curve force employee ranking system. Ini pernah dibahas di bukunya Jack Welch, karena Jack Welch itu adalah seorang CEO yang paling terkenal zaman itu. Dia bilang biasanya itu ada low performance sekitar 10%. Dan ada moderate sekitar 70%, dan sisanya high performance 20%. Saya sarankan Anda selalu punya pikiran, kalau saya bekerja jangan sampai menjadi low performer. Inilah orang-orang yang mudah di PHK, ya. Setidaknya jadilah moderate performer. Kalau bisa high performer lebih bagus lagi, gitu. Oke. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menganalisa SWOT analysis, kesiapan kita. Kita analisis. Apa SWOT itu? Strength, weakness, opportunities, dan threat. Bagaimana caranya? Sekarang gini. Kalau ini ya, ini adalah strength-nya Anda, ya. Kemudian ini weakness, ini opportunities, ini threat. Strength itu apa keahlian Anda? Sekarang
pikirkan skill. Apakah Anda siap ke Kanada? Secara finansial, secara skill, apakah Anda bisa? Apa bahasa Inggris Anda sudah bagus? Kemudian mental Anda, apakah siap meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga tercinta untuk berjuang di negara orang? Apakah Anda siap itu? Weakness-nya apa misalnya? Oh, bahasa saya kurang bagus. Jadi kalau Anda punya weakness harus diperbaiki dulu ya. Kemudian weakness apa? Oh, mungkin uang saya belum siap. Karena itu Anda harus menyiapkan uangnya. Karena untuk keluar negeri itu butuh proof of fund, nanti biaya ini, biaya itu nanti saya jelaskan ya. Opportunities, apakah ada opportunity untuk kerja di Kanada atau di negara lain atau di daerah lain di Indonesia? Apakah ada opportunity? Kalau ada, ya oke, go. Tapi kalau nggak ada ya percuma walaupun Anda punya strength ya, tapi nggak ada opportunity ya nggak percuma kan. Kemudian threat, siapa saingan Anda? Threat ini saingan kerja, siapa kalau di Kanada otomatis seluruh dunia saingannya. Apakah ada pesaing dari apa namanya dari teman-teman Anda sendiri gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman sendiri jangan jadikan saingan, tapi berusahalah saling menopang, mendukung gitu maksudnya. Agar ya apa? Agar Anda nanti bisa sama-sama sukses. Nah, ini adalah cara menggunakan TOWS metric to develop strategies. Jadi kalau ada perpaduan ada strength opportunities, ya, bagaimana apa yang harus dilakukan? Kalau ada perpaduan weakness dan opportunities, ada strength dan threat, weakness dan threat, apa yang kita lakukan? Ini dia. Kalau Anda menemukan strength dan opportunity, ambil aja. Jadi strength Anda misalnya saat ini Anda siap secara finansial, secara mental siap, skill Anda bagus, kemudian ada opportunity kerja di luar negeri, ya kenapa tidak, ambil aja gitu. Tapi kalau bagaimana kalau Anda punya weakness dan opportunity? Ya, kalau Anda weakness bahasa Inggris saya kurang bagus, tapi ada opportunity kerja di luar negeri, ada lowongan untuk bekerja saya dan saya dapat job offer, ambil aja. Tapi Anda harus bekerja untuk memperbaiki weakness Anda, bahasa Anda diperbaiki. Gitu. Bagaimana kalau weaknessnya itu uang? Ya, opportunity-nya aja diambil. Nanti ketika interview Anda bilang, terus terang saya tidak ada uang untuk pergi ke Kanada. Apakah nanti gaji saya bisa dipotong? Itu bisa selama interview Anda bisa diskusi seperti itu. Bagaimana kalau ada strength dan threat ya? Nah, kalau ada strength dan threat, Anda punya ada siap ya secara mental, finansial, bahkan secara skill bisa, tapi ada saingan. Nah, ini Anda harus membuktikan ke bos, ke calon bos Anda bahwa Anda lebih baik dari kandidat lain. Gitu. Ya, kemudian kalau ada weakness dan threat, nah ini kalau misalnya Anda tidak siap, ada threat juga, ya harusnya Anda bisa menghadapi weakness itu memperbaiki diri. Jadi jangan merasa sedih kalau Anda gagal ke luar negeri atau kerja di yang Anda inginkan, karena Anda sadar Anda punya weakness dan threat Anda lebih bagus. Ya sudah berarti bukan rezeki Anda, tapi jangan putus asa. Itu jadikan ini pelajaran untuk suatu saat weakness itu menjadi strength. Ya, suatu saat Anda berada di sini, ada strength opportunity, walaupun ada threat Anda akan menang gitu. Nah, ini adalah ilusion de l'iceberg ya. Sukses itu seperti iceberg, gunung es. Sukses itu yang dilihat orang itu sekali yang itu ini. Tapi sekali yang apa yang tidak dilihat orang itu ini engagement. Itu ketika Anda sudah berniat betul untuk bisa berhasil. Travail acharné, Anda kerja keras sekali, bahkan mungkin lebih keras dari yang lainnya. Bon habitude adalah kebiasaan Anda baik, bangun pagi atau mungkin Anda kerjanya keras, misalnya Anda studi betul serius ya. Tapi jangan kaget, ada saatnya ada deception. Mungkin Anda disabotase orang, mungkin Anda dibully orang atau dicuri atau ditipu orang, pasti ada deceptionnya itu. Kemudian Anda perlu tahu Anda butuh sacrifice. Sacrifice itu chose que je dois laisser tomber di sini tulisannya. Adalah hal-hal yang kita lepas gitu. uh, ada kita lepas dari kebiasaan gitu yang buruk ya, misalnya Anda sacrifice meninggalkan keluarga tercinta, Anda sacrifice uang untuk sementara dikumpulkan dulu, jadi Anda hidup biasa-biasa aja, apalagi selama di Kanada bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama Anda berhemat sekali, itu sacrifice ya. Syek itu kegagalan, kadang-kalanya kita menghadapi hal dalam hidup kita kemudian kita gagal. Kalau dari situ kita harus belajar dari kegagalan itu apa salah saya
dan minta maaf sama Allah. Ya Allah, maaf kalau itu salah saya, kurangnya saya apa, beri saya bimbingan dan ingin menjadi lebih baik lagi. Dan Anda harus punya perseverance, yaitu perseverance, ibaratnya tuh Anda naik gunung dengan batu. Batu ini ujian hidup. Anda dorong terus batu itu. Suatu saat batu akan jatuh dan Anda berada di atas. Kalau Anda berada di atas, Anda akan menjadi sukses. Oke. Sekarang kita belajar takdir dari atom dan molekul ya. Jadi semua itu jodoh, rezeki, nasib, dan amal yang ditentukan tadi ketika kita di dalam perut ibu kita. Anggap aja seperti atom dan molekul ya. Ada yang saling tarik-menarik. Ada setelah berkumpul akhirnya pecah itu. Sama dengan jodoh, rezeki, nasib, dan amal kita. Ada kadang-kadang ya bisa berjodoh ketemu, tapi suatu saat pecah bisa. Kemudian yang ini ketemu sama ini bisa, ya. Ini ketemu sama ini bisa gitu. Jadi itulah takdir ya. Kita tetap harus usaha yang terbaik ya. Nanti kalau sudah ditakdirkan qadarullah itu terjadi untuk Anda, maka apa yang Anda inginkan akan terjadi. Sekarang bagaimana untuk mengambil keputusan? Pertama, saya sarankan musyawarah dengan keluarga. Dan jangan lupa sholat istikharah juga ya, baru ambil keputusan. Jadi, tapi ada ulama yang bilang ambil keputusan dulu, ya, kemudian musyawarah, ambil keputusan, kemudian sholat istikharah. Jadi sebetulnya sholat istikharah itu ada yang bilang untuk memilih jalannya. Tapi sebetulnya sebelum Anda meminta diberikan Allah, Anda sudah punya niat. Ya Allah, saya kepingin ini. Bagaimana? Apakah ini baik untuk saya atau tidak? Ini caranya. Ada Eisenhower Decision Matrix. Nah, apakah itu urgent dan important? Kalau iya, do, ya. Kalau enggak urgent tapi important, decide. Kalau urgent tapi not important, delegate. Kalau not urgent not important, delete, ya. Misalnya gini, apakah Anda, maaf, apakah Anda, misalnya, apakah Anda ingin ke Kanada saat itu juga? Apakah itu urgent? Kalau urgent dan important, misalnya, oh iya, saya dapat job offer sekarang, saya sudah siap secara finansial, ada uangnya semua, urus visa, biometrik, bayar ini, bayar itu semua bisa, oke, lakukan. Tapi kalau misalnya belum ada job offer, ya berarti kan not urgent. Ya tapi important, ya sudah. Anda decide, Anda putuskan, Anda kumpulkan uang dulu, Anda belajar ini, belajar itu, ikut WhatsApp grup saya. Nanti saya akan buka kursus-kursus, saya ingin bimbing Anda. Saat ini saya sedang membangun website. Ini juga untuk mewakili teman-teman atas amanatnya teman-teman. Saya mulai memberanikan diri. Saya akan buka bisnis ini di sini. Jadi akan kalau sudah benar-benar apa, insya Allah ya doakan ya. Kalau sudah benar-benar matang, sudah bagus, saya kan harus membuktikan ke government Pak Kanada. Ini saya punya klien dari Indonesia. Nah, saya akan buka khusus-khusus. Anda kalau sudah khusus saya berani dibayar. Tapi kalau untuk mencarikan kerja saya tidak mau terima uang dulu sebelum Anda benar-benar dapat kerja. Jadi kalau kursus Anda bisa ikut. Jadi dengan itu saya ada list ini buktinya apa namanya? Memang saya punya klien. Memang ada orang yang ingin ke Kanada. Nah, dengan itu saya punya proof, ada bukti ke pemerintah Kanada bahwa ini bisnisnya memang bisa berjalan gitu dan membantu perusahaan di sini. Jadi nanti klien saya bukan dari Indonesia aja tapi juga dari sini. Begitu. Jadi itu saya sarankan Anda nanti ikut kursus-kursus saya. Memang berbayar tapi saya tidak minta mahal-mahal dan saya sendiri punya keahlian. Anda sendiri yang sudah tahu LinkedIn saya memang sudah lama di sini dan saya sudah tahu birokrasinya di sini. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis dan saya tahu surat menyurat dalam apa mengurusi dokumen-dokumen ya di Kanada itu seperti apa. Jadi insya Allah saya bukan orang yang abal-abal gitu. Insya Allah memang saya punya keahlian di situ untuk membantu Anda. Jadi kalau Anda percaya sama saya, kemudian menjadi klien saya, Anda membayar saya, insya Allah yang Anda dapat itu bukan sekedar apa ya bisnis biasa, tapi lebih dari bisnis karena saya anggap Anda itu bukan cuma klien, tapi teman baru saya, ya. Saya ingin membantu Anda, gitu. Ibaratnya seperti dokter. Ada dokter itu yang dari muda itu ingin membantu orang banyak, tapi kemudian dia belum punya diploma, tapi dia pinter pinter menyembuhkan orang.
Akhirnya orang percaya sama dia. Akhirnya orang bilang, kenapa kamu nggak sekolah kedokteran aja? Akhirnya karena dapat semangat itu, akhirnya dia sekolah kedokteran. Akhirnya dia dapat diploma. Diploma akhirnya benar-benar jadi dokter resmi. Nah, kalau sudah begitu, orang ke dia, itu bukan bayarnya bukan bayar biasa, tapi bayar beneran gitu. Kalau sebelum dia jadi dokter, orang bayar dia biasa-biasa aja. Kadang-kadang, oh dia belum dokter kok, tapi dia selalu menyembuhkan. Oke, saya bayar sekian gitu. Tapi kalau sudah benar-benar sudah ahli, orang kan berani bayar tinggi gitu. Sama seperti itu. Tapi bukan berarti dia menjadi dokter itu untuk dibayar, karena pada dasarnya hatinya sudah ingin membantu seperti itu. Ya, sekarang kalau urgent tapi tidak important, Anda perlu delegate. Ya, mungkin urgent ya, tapi Anda nggak bisa ke luar negeri. Ya, misalnya Anda secara finansial ada, tapi Anda sakit. Ya, tapi Anda lihat adik Anda masih muda, baru lulus kuliah, atau mungkin sudah bekerja. Dek, kenapa kamu nggak, bukan kamu aja yang ke luar negeri? Ini ada uangnya, aku nggak bisa ke luar negeri sekarang, kamu aja. Nanti kalau aku udah sehat, kamu sponsori aku, kita bisa sama-sama sukses di luar negeri. Seperti itu delegate. Tapi kalau nggak urgent, nggak important, ya delete aja. Misalnya Anda tidak punya kesiapan finansial, nggak kesiapan mental ke luar negeri, dan menurut Anda lebih baik di Indonesia aja, ya sudah, jangan ke luar negeri gitu. Ini sama juga, ini juga diajarkan oleh Stephen R. Harvey dari bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Ini dia juga mengajarkan hal sama. Jadi kalau ini kuadran 1 important and urgent, itu kuadran 2 important not urgent, ketiga itu not important tapi urgent, dan keempat not important dan not urgent. Dia juga mengajarkan hal yang sama. Ya, sekarang bagaimana untuk menyiapkan diri secara finansial? Ini, saya ingatkan lagi, untuk ke Kanada, saya kurang tahu negara lain, tapi saya yakin ada miripnya. Anda butuh proof of funds. Ini adalah uang yang tidak diotak-atik selama 6 bulan. Ini adalah uang yang membuktikan ke pemerintah Kanada Anda siap secara finansial membiayai diri sendiri sebelum mulai mendapatkan gaji tetap jika Anda bekerja di sini. Oke. Kemudian biaya sebelum ke Kanada, Anda harus tahu berapa biaya yang perlu disiapkan. Misalnya untuk work permit berapa, visa masuk Kanada berapa, medical check up, surat kelakuan baik, biometrik foto, tiket pesawat, bahkan sewa apartemen. Karena di Kanada itu kalau Anda sewa itu harus bayar di depan. Misalnya bulan Juli tanggal 1 itu Anda mulai sewa. Ya, biasanya di Kanada begitu. Ya, kontrak itu biasanya mulai bulan 1 Juli. Anda sudah harus bayar sebelum 1 Juli. Jadi Anda harus kasih DP dulu, ada yang begitu. Itu harus bilang, enggak, saya mau ke Kanada tanggal sekian, saya DP dulu, jadi jangan dikasihkan ke orang lain. Nanti begitu saya datang ke Kanada, saya full. Tapi kalau Anda nggak jadi ke Kanada, uang itu hilang. Biasanya di situ begitu, di sini begitu. Ya, kemudian untuk bayar kursus membuat atau memperbaiki CV, persiapan interview kerja, persiapan interview untuk dapat visa ke Kanada, atau interview masuk ke Kanada di Broward Airport. Nah, ini bisa saya berikan yang ini. Ya, kalau ini saya berani Anda bayar langsung di depan, bukan di depan, yang ketika Anda bayar, Anda langsung dapat hasilnya dari saya. Itu. Saat ini masih saya gratiskan untuk subscriber saya. Ya, karena saya ingin mengenal siapa subscriber saya. Tapi nanti suatu saat kalau bisnis saya mulai jalan, saya harus menunjukkan ke pemerintah bahwa ada klien yang membayar saya. Nah, pada saat itulah kalau Anda setuju, Anda mulai membayar saya. Tapi saat ini saya gratiskan dulu. Oke, ya. Kemudian biaya selama di Kanada. Ini sebabnya Anda harus punya proof of fund ini. Kenapa Anda harus punya uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari? Beli jaket winter, sepatu boots, shawl, topi, karena musim dingin di sini berat sekali ya. Kemudian beli jas hujan atau jaket musim gugur, musim semi, karena di sini tuh dingin tapi nggak sedingin saat winter. Kemudian mencicil biaya per bulan jika Anda memakai jasa saya, atau kalau Anda pakai agent lain mungkin Anda sudah diminta di depan, kalau saya enggak, nanti aja dicicil kalau Anda sudah tiba di Kanada, sudah mulai gajian. Nah, itu nanti Anda tanda tangan, nanti otomatis dipotong dari uang di bank. Bank akan mengirim ke saya gitu untuk mencicil. Jadi saya tidak ingin memberatkan Anda karena saya pernah menjadi imigran, saya tahu rasanya seperti apa. Jadi saya nggak mau minta, oke, nanti kalau kamu jadi di Kanada kamu bayar sekian ribu, ya. Tapi saya nanti kita ngomong-ngomong,
tergantung nanti saya kan jadi tahu nanti Anda nanti kira-kira butuhnya berapa di sini. Kemudian nanti kan saya tahu nanti kira-kira Anda dapat gaji berapa. Dari situ kan saya nggak mungkin lah tega minta uang langsung banyak. Bisa dicicil. Nanti kita ngomong lebih lanjut satu persatu ya. Jadi setiap orang akan beda ya. Nah, ini cara yang saya sarankan berkali-kali kalau Anda ingin siap secara finansial ya. Jadi ada cash flow quadrant yang diajarkan oleh Richard Burdett dalam bukunya yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Jadi itu ya, employee itu Anda punya job, Anda dibayarkan. Kalau ini self employed, Anda yang memiliki job. Jadi Anda lah yang memiliki. Misalnya Anda itu tukang jahit, tukang bengkel, Anda itu perawat buka atau dokter buka apa di rumah. Itu self employed. Kemudian business owner kalau Anda punya pegawai, ya pegawai itu bekerja untuk Anda, ada bosnya. Kalau investor itu Anda taruh uang, uang bekerja untuk Anda, itu bedanya. Nah, kebanyakan orang itu lebih suka karena ada security, job security. Kenapa? Karena Anda dapat uang, Anda tahu setiap bulan dapat uang sekian gitu, dan Anda selalu mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi yang Anda mungkin mulainya dari nol ya, tapi Anda ingin lebih tinggi jadi supervisor, jadi manajer dan sebagainya. Kemudian S itu biasanya orang yang kepingin independence ya, ingin bebas. Kalau security kan kalau misalnya Anda ingin liburan, tidak bisa ambil libur sembarangan, harus minta izin bos. Kalau di kantor itu bisa lihat siapa yang para senior, kapan bisa ambil liburannya. Kalau ini kan bebas, bisa decide, bisa memutuskan, oh saya mau jalan-jalan ini bulan ini ada tiket murah, saya mau jalan-jalan, saya tutup toko saya atau tutup usaha saya, itu bisa. Kalau B ini business owner ya, ini justru wealth building. Jadi Anda tuh Anda mencari orang yang terbaik untuk ikut di tim Anda, dan Anda arahkan orang-orang itu untuk menjalankan bisnis Anda. Nah, disinilah mulai mendapatkan rezeki banyak, lebih banyak dari ini dua ya. Dan ini juga karena Anda bos, Anda bisa lebih punya kebebasan daripada ini. Saya bisa ambil cuti tanpa minta izin bos saya, karena Anda sudah bos sendiri. Kalau Anda cuti, anak buah yang menjalankan pekerjaan Anda, jadi Anda tidak kepikiran gitu. Tapi kalau ini Anda cuti, Anda minta izin. Kalau ini Anda cuti, Anda kepikiran, saya kembali kalau cuti misalnya 1 bulan, terus kembali belum tentu ada pemasukan gitu. Nah, ini A itu adalah financial freedom. Itu kalau jadi investor ya. Sekarang kita bicara tentang dream job ya. Nah, dream job itu kalau saya sarankan Anda cari apa kelebihan Anda, ya, apa yang Anda suka dan apakah dibutuhkan di luar sana. Kalau Anda dapatkan ketiga ini, Anda insya Allah mendapatkan dream job, ya. Misalnya, Anda suka sekali memasak, ya. Jadi keahlian Anda itu masakan Indonesia misalnya atau masakan Asia. Ya, Anda suka belajar bikin resep-resep ya. Kemudian Anda lihat di luar. Oh, ternyata banyak juga yang suka resep saya. Anda buka warung. Akhirnya Anda dapat dream job itu, dapat rezeki di sini gitu. Ya. Nah, untuk tahu itu semua, Anda harus tahu ada teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Ada bukunya saya baca. Jadi ada 8 intelijensi ya. Jadi kelebihan orang-orang. Ada visual, spatial, linguistic, verbal, interpersonal, interpersonal, naturalistic, bodily kinesthetic, musical, and logical mathematical. Jadi setiap orang itu beda-beda kelebihannya. Tapi ada kombinasinya, ada yang punya satu, dua, tiga, atau satu ini. Jadi nggak semuanya punya, tapi ada juga yang mungkin aja semuanya dapat. Wallah alam, kita nggak tahu. Jadi jangan merasa sedih, misalnya orang yang nggak pinter body kinesthetic, orangnya pendiam, nggak suka olahraga, tapi ternyata dia pinter logical matematika. Ya, jadi jangan merasa sedih. Aku nggak bisa main musik ya. Oh, belum tentu. Mungkin ini linguistik verbalnya bagus gitu. Setiap orang beda. Ini cuma basic basic aja. Jadi kita perlu kembangkan. Ini yang perlu dikembangkan juga adalah memory, visual, spatial skills, problem solving, executive functions, language, and attentions.
Ini perlu dikembangkan kalau ingin berhasil di dunia ini ya. Dan ini adalah skill yang diperlukan jika ingin maju di dunia kerja. Communication skill, interpersonal skill, leadership skills, creativity, problem solving skills, dan organizational skills. Nah, untuk mencapai ultimate goals, kita kan hidup ini ya nggak cuma di dunia aja, kita kan pengen masuk surga. Anda harus merealisasikan goal ini dengan memadukan goal-goal yang kecil di dalam hidup Anda. Jadi intentionnya, niat Anda harus sudah benar. Kemudian Anda pasang goal-goal kecil dalam hidup Anda, misalnya goal jangka pendek dan jangka panjang yang akan mendukung goal Anda, ultimate goal ini. Misalnya Anda ingin nikah, Anda untuk sekolah lagi, Anda untuk bekerja, itu jangan cuman di sini aja goalnya. Tapi ingatlah goal utama Anda adalah goal masuk surga. Jadi kalau ingin menikah ada caranya dalam Islam kan. Itu untuk menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Dunia dapat akhirat dapat. Untuk bekerja mencari rezeki yang halal, thayyibah, caranya juga halal. Karena nanti kita kan bertanggung jawabannya nanti sebelum masuk surga itu kan ada hisab. Di saat hisab itu ditanya hartamu dari mana dan bagaimana kamu mengeluarkan hartamu, ya kan? Kemudian jangan lupa hidup itu juga ditanyakan. Nanti saat hisab nanti ditanyakan, hidupmu untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Kamu menghabiskan waktumu untuk apa? Itu semua ada pertanggungjawabannya. Sebelum akhirnya kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Naudzubillah. Semoga kita semua masuk surga ya. Jadi semua itu setiap amal itu bergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan gitu. Jadi, terakhir saya ingin Anda percaya pada diri Anda sendiri, ya. Jadi Anda percaya bahwa Allah memberi saya semua hal yang tidak saya sadari. Rezeki yang Allah beri itu ada dua macam kata tadi, ada yang dengan usaha dan tanpa usaha. Ada yang tanpa usaha, kita mungkin diberi rezeki kesehatan, ya, kepintaran, ya. Itu semua bisa membantu Anda untuk sukses, ya. Jadi yang awalnya Anda berpikir I don't, akhirnya menjadi I can. Akhirnya I want to do, akhirnya how can I do? I'm going to try, I can do it, I did it. Akhirnya Anda berhasil. Itu pesan saya. Jadi semoga Anda semua berhasil ya. Jadi kalau Anda percaya sama saya, subscribe, like, share, ya, komen. Itu semua adalah bentuk positif feedback buat saya. Jadi ada masukan positif. Oh, ternyata channel saya bagus untuk Anda. Oh, ternyata Anda mendapat pelajaran berharga dari channel saya. Dan kemudian kita semua bergabung di WhatsApp group, itu Anda akhirnya kenal satu sama lain. Support satu sama lain. Kalau satu sudah berhasil, lainnya belajar. Oh, kalau dia berhasil, apa kesuksesannya dia? Dipelajari. Seperti Mbak Rianti sudah dapat kerja seorang kepala divisi geriatrik sama endokrinologi kalau nggak salah, itu orang Pakistan. Insya Allah akan berangkat ke Ontario. Itu apa rahasianya? Ternyata beliau tuh banyak sekali belajar, walaupun dia menjadi caregiver di Hong Kong, dia belajar banyak sekali dan punya sertifikat banyak. Ya, kemudian beliau cerita sama saya setiap bulan itu selalu membayar zakatnya. Nah, itu dimudahkan sama Allah. Hal-hal seperti ini kadang orang nggak bicara. Kalau nggak tanya, kita nggak tahu. Orang yang sukses itu biasanya perhatian, biasanya banyak sedekah, banyak amal. Itu semakin banyak kita membantu orang lain, sama Allah dibukakan pintu rezeki seperti air keran. Air keran itu airnya itu dari mana? Kita kan punya air apa di tong yang besar gitu ya. Rezekinya banyak. Tapi kalau misalnya kita tutup terus, ya nggak keluar rezekinya gitu. Jadi artinya apa? Usahakan untuk berpikir mencari mencari rezeki yang halal dan Anda berpikir membagi rezeki itu untuk membantu orang lain, membantu keluarga, orang miskin, anak yatim, dan itulah tujuan mulia Anda itu membuat Allah ridho sama Anda. Oh, orang ini tujuannya baik, nggak cuma dirinya sendiri. Aku pengen kaya, aku pengen kaya, enggak. Tapi dia berpikir, oh kalau aku kaya, aku bisa bantu orang miskin. Kalau kaya, aku bisa haji, bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tuaku, mengajikan orang tuaku. Itu niat mulia itu akan membuat Anda mudah mendapat rezeki, dan pintu rezeki itu akan terbuka dengan sangat mudah. Karena Allah itu maha kuasa ya, kita nggak punya kuasa. Allah maha kaya, kita nggak kaya. Jadi Allah bisa membolak-balikan keadaan. Jadi saya doakan Anda semua sukses dan kita tetap menjalin hubungan
bukan cuman jangan berpikir nanti suatu saat saya akan buka bisnis jadi sombong. Oh bukan, buat saya Anda adalah teman-teman saya juga. Saya terima kasih Anda sudah subscribe, sudah mendukung saya. Akhirnya saya jadi semangat untuk membuka bisnis pelan-pelan. Terima kasih banyak sudah share video-video saya dan mengajak teman-teman yang lain untuk gabung di WhatsApp group. Oke, sampai segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.